Seorang pria berambut coklat yang mengenakan jubah memulai sebuah kisah, menceritakan tentang suatu dunia yang telah hancur lebur akibat kemunculan monster-monster mengerikan yang berasal dari sebuah bangunan misterius bernama The Tower. Di tengah kehancuran yang meluas, para pejuang pemberani terlibat dalam pertempuran sengit melawan entitas-entitas berkekuatan besar yang bersemayam di dalam The Tower. Namun pada akhirnya, segala upaya mereka tidak cukup untuk menyelamatkan dunia dari kebinasaan total. Seorang pejuang bernama Cha Jin Hyuk kini berdiri berhadapan langsung. Di hadapannya adalah seorang lawan yang sangat tangguh. Musuh ini dikenal dengan nama Nine Star. Pada saat yang bersamaan, seorang pria dengan rambut putih dan jubah hitam mengamati pertarungan tersebut dari kejauhan, menyadari dengan jelas bahwa aliran sihir yang digunakan oleh Cha Jin Hyuk menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan yang mengkhawatirkan. Kemudian terungkap bahwa pejuang tersebut sesungguhnya adalah Cha Jin Hyuk, seorang individu dengan kemampuan super dan seorang ahli nujum terhebat yang juga dikenal luas dengan julukan Heart Star. Di lokasi yang berbeda, seorang pria berambut pirang yang mengenakan zirah emas tampak memimpin pasukannya, dan ia sampai pada kesimpulan bahwa kekuatan mereka sendiri tidak akan pernah cukup untuk mengalahkan Nine Star. Kisah tersebut berlanjut dengan penjelasan bahwa Cha Jin Hyuk pada mulanya adalah pahlawan terkuat bagi umat manusia, namun ia pada akhirnya memilih jalan pengkhianatan demi memperoleh kekuatan besar yang tersimpan di dalam The Tower. Adegan beralih ke masa sekarang. Seorang pemuda berambut hitam terbangun dengan terkejut dari mimpi yang sangat buruk. Sebuah nama ia teriakkan dengan keras, Nine Star. Tidak lama setelah itu, ia mulai merasakan kehadiran aura sihir berwarna ungu yang sangat ia kenali. Sebuah energi yang terpancar dari dalam tubuhnya sendiri, tubuh yang terasa begitu asing dan bukan miliknya. Pemuda berambut hitam itu kemudian mengamati tangannya yang terasa lemah, sebuah tindakan sederhana yang seketika memicu kenangan yang jelas tentang seorang paladin bernama Kain Helkon dan sosok seorang wanita berambut perak dari masa lalunya. Dalam sebuah kilasan ingatan yang menyakitkan, wanita berambut perak itu terlihat menusuk Cha Jin Hyuk sambil menyatakan bahwa ia harus mengakhiri hidupnya. Sementara pada saat yang sama, pasukan mayat hidup yang ia ciptakan berbalik dan mulai menyerangnya. Kembali pada masa kini, pemuda berambut hitam itu terjatuh dari tempat tidurnya. Ia kemudian mendengar suara dering sebuah telepon genggam yang berasal dari atas mejanya. Ia meraih telepon itu dan seketika terkejut saat melihat tanggal yang tertera di layar yang dengan jelas menunjukkan tahun 2023, membuatnya menyadari bahwa ia telah kembali ke masa 10 tahun yang lalu. Setelah melihat pantulan dirinya di cermin, ia mengenali tubuh barunya sebagai milik seseorang bernama Han Yusong, dan pada saat itu juga ia mengambil keputusan teguh untuk menaklukkan The Tower sekali lagi. Ketika melihat sebuah berita yang mengabarkan tentang pembukaan pintu masuk Menara Seoul, tekad Han Yusong untuk membalas dendam menjadi semakin kuat, dan ia pun segera berangkat menuju tempat tersebut tanpa menunda-nunda. Han Yusong tiba di pintu masuk Menara Seoul dan langsung melangkah masuk, di mana ia disambut oleh sebuah gerbang besar yang tersegel, yang dijaga oleh sesosok kesatria tengkorak yang berdiri diam. Penjaga itu adalah seorang kesatria kematian, perwujudan arwah dari seorang pahlawan masa lalu yang telah jatuh ke dalam jurang keputusasaan, dan kini ia bertugas untuk melindungi tumpukan harta karun yang ada di belakangnya. Sambil berdiri di hadapan kerumunan orang yang berkumpul di pintu masuk, Han Yusong membiarkan aura sihirnya terpancar kuat, sebuah pernyataan tanpa kata yang dengan tegas menandakan bahwa ini awal dari perjalanan pembalasan dendamnya. Han Yusong melangkahkan kakinya memasuki panggung tutorial di dalam menara, dipenuhi oleh sebuah tekad yang kuat untuk melampaui seluruh kekuatan yang pernah ia miliki di kehidupan masa lalunya sebagai Cha Jin Hyuk. Sebuah pemberitahuan dari sistem kemudian muncul di hadapannya, menginformasikan bahwa tujuan dari tutorial ini adalah untuk bertahan hidup selama 1 bulan penuh, sebuah kenyataan yang seketika menimbulkan kekhawatiran di dalam benaknya karena ketiadaan mayat yang dapat ia manfaatkan sebagai seorang ahli nujum. Tidak lama berselang, makhluk-makhluk bayangan mulai berwujud. Mata mereka menyala merah pekat. Tanpa jeda, mereka serentak melancarkan serangan kepadanya. Walaupun kesadarannya memahami sepenuhnya bahwa musuh yang dihadapinya hanyalah ilusi semata, tubuhnya tetap merasakan sakit dan menerima
menerima luka-luka nyata dari setiap pertempuran yang terjadi. Akibat kelemahan yang melekat pada tubuh Han Yusong, ia pada akhirnya tidak sanggup lagi berdiri dan terjatuh. Namun pada saat yang bersamaan, sebuah energi merah yang misterius terasa mulai bangkit perlahan dari kedalaman dirinya. Sesudah melewati masa bertahan hidup selama 1 bulan tanpa henti, segala penderitaan yang ia alami ternyata telah berhasil meningkatkan berbagai statistik ketahanannya secara signifikan, dan ia pun secara resmi dinyatakan telah berhasil menyelesaikan tahap tutorial. Sesaat setelah melangkah keluar dari area tutorial, sebuah pukulan keras tiba-tiba menyambutnya, dilancarkan oleh seorang pria berotot dengan bekas luka di wajahnya yang tampak sangat terkejut melihat dirinya ternyata masih hidup. Dalam sekejap, Han Yusong mengenali sosok penyerangnya sebagai Baal, seorang kontraktor iblis yang ia kenal dari masa depan, dan pada saat yang sama sebuah notifikasi sistem muncul untuk mengkonfirmasi bahwa ia baru saja memperoleh darah iblis dari serangan tersebut. Dengan niat yang sepenuhnya terencana, ia secara sadar memprovokasi Baal agar terus melancarkan pukulan kepadanya demi sebuah tujuan untuk menyerap lebih banyak energi iblis dengan menggunakan keahlian khusus yang disebut pencemaran terbalik. Berkat kumpulan energi yang berhasil ia serap melalui proses tersebut, ia pada akhirnya mampu membangkitkan kembali kelas Necromancer yang telah lama tidak aktif. Pada saat yang bersamaan, di sebuah lokasi yang sepenuhnya berbeda, seorang pria berambut pirang yang mengenakan zirah dengan mantap mendeklarasikan dirinya kepada dunia sebagai seorang All Master. Di tempat lain, seorang pemuda berambut coklat menunjukkan ekspresi terkejut ketika dirinya dihadapkan pada sebuah pilihan yang ditampilkan oleh sistem untuk menentukan kartu terakhir miliknya. Di dalam sebuah ruang yang dikenal sebagai tutorial stage, seorang individu bernama Han Yusong menerima sebuah pesan resmi dari sistem. Pesan yang dengan tenang menegaskan bahwa proses telah selesai dan dirinya kini secara sah telah dianugerahi sebuah peran baru, yaitu kelas Necromancer. Seiring dengan penetapan kelas barunya, Han Yusong dianugerahi pula 2 kemampuan khusus yang unik. Yang pertama disebut Soul Steal dan yang kedua adalah Corpse Explosion, di mana ia dengan saksama mulai mempersiapkan diri untuk memahami dan mencoba kedua kemampuan tersebut. Tanpa peringatan, suasana seketika berubah. Sebuah pertarungan simulasi pun dimulai. Di hadapannya, sekelompok entitas bernama Guard Golem muncul, ditetapkan sebagai lawan yang harus ia hadapi. Han Yusong bergerak dengan gesit dan terampil. Ia secara terus-menerus menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh para Guard Golem. Sambil menjaga jarak, pikirannya bekerja dengan cermat, menganalisis setiap gerakan untuk menemukan satu titik kelemahan. Posisinya menjadi terdesak saat ia terkepung oleh para lawan. Dalam keadaan itu, Han Yusong bertindak tanpa ragu sedikit pun. Ia segera mengaktifkan kemampuannya, Corpse Explosion, yang seketika itu juga memicu ledakan dahsyat dan menghancurkan beberapa guard golem di sekelilingnya. Namun, tindakannya tidak berhenti sampai di sana. Ia kemudian memanfaatkan kemampuan Soul Steal untuk memanggil kembali entitas bayangan dari golem-golem yang telah hancur, dan bayangan-bayangan ini pun berbalik membantu dirinya menyerang golem yang tersisa, sebuah manuver yang dengan efektif membawa pertarungan simulasi tersebut menuju akhir. Ketika simulasi pertarungan itu telah usai, sebuah sistem yang berada di bawah kendali entitas bernama All Master menyajikan sebuah penawaran hadiah kepadanya. Akan tetapi, Han Yusong dengan suatu pendirian yang sangat kuat menyatakan penolakan atas tawaran tersebut. Keputusannya yang tidak biasa tersebut ternyata memicu sebuah mekanisme tersembunyi yang dikenal sebagai Hidden Piece, yang kemudian membuka akses baginya menuju serangkaian pilihan hadiah bonus. Dan selama momen itu, pikirannya dipenuhi perenungan mendalam tentang bagaimana cara terbaik untuk menaklukkan seorang musuh yang akan dihadapinya di masa depan yang bernama Nine Star. Dari berbagai opsi yang tersaji di hadapannya, Han Yusong memilih untuk mengambil sebuah langkah spekulatif, mempertaruhkan poin yang ia miliki dalam sebuah tindakan yang mengandung risiko besar. Namun keputusan berani ini pada akhirnya memberinya sebuah anugerah kekuatan baru yang luar biasa, sebuah kekuatan yang disebut sebagai Power of Chaos.
Pada waktu yang bersamaan, di lokasi yang berbeda bernama Corridor Forest di lantai pertama The Tower, seorang pria berambut pirang yang bersenjatakan 2 belati sedang berada dalam kondisi kritis. Ia tampak sangat kewalahan dan berada di ambang kematian akibat serangan tanpa henti dari sekelompok besar makhluk orc. Tepat pada momen paling genting tersebut, Han Yusong muncul di tempat kejadian. Dengan menggunakan kekuatan barunya, ia menebas orc dengan sangat mudah, sebuah tindakan cepat yang secara langsung menyelamatkan nyawa pria berambut pirang dengan 2 belatih itu dari bahaya yang mengancam. Di dalam hutan koridor, setelah menyelesaikan pertempuran melawan monster dengan sangat mudah, Han Yusong mendapati dirinya dihampiri oleh 2 orang pendaki. Satu di antara mereka mengenakan jubah biru, sementara yang lainnya memakai rompi hijau, dan keduanya tampak jelas menunjukkan kekaguman mereka terhadap kekuatan luar biasa yang baru saja ia perlihatkan. Tanpa ragu sedikit pun, Han Yusong segera menolak tawaran mereka. Dengan nada yang tegas dan tanpa basa-basi, ia kemudian menyampaikan sebuah ancaman bahwa ia akan mengambil nyawa keduanya jika mereka mencoba untuk mengganggunya lebih jauh. Tepat pada saat pendaki berjubah biru itu bersiap untuk memberikan perlawanan, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Sekelompok hobgoblin muncul secara tiba-tiba dari sekeliling mereka dengan cepat membentuk kepungan yang rapat. Ketika pendaki berjubah biru itu mulai melancarkan serangan terhadap para hobgoblin, Han Yusong segera menegurnya dengan ekspresi penuh amarah. Ia menyatakan dengan sangat jelas bahwa semua monster yang ada di sana adalah miliknya. Seketika itu juga, Han Yusong melepaskan kekuatan sihirnya yang dahsyat, memusnahkan seluruh gerombolan hobgoblin dalam sekejap. Setelah itu, sebuah pesan sistem muncul untuk memberikan konfirmasi bahwa kemampuannya yang bernama Gluttony telah aktif dan berhasil menyerap jiwa para monster. Saat pendaki yang mengenakan rompi hijau mencoba untuk menyerangnya, Han Yusong dengan sigap menggunakan kekuatan Gluttony. Kemampuan itu ia gunakan untuk menangkap lawannya, kemudian menyerap energi kehidupan serta seluruh statistik yang dimiliki oleh pendaki tersebut. Setelah berhasil mengalahkan pendaki itu, Han Yusong merasakan kekuatannya bertambah melalui peningkatan statistik yang ia terima. Ia juga memperoleh sebuah benda bernama Climber Score yang secara tak terduga memicu sebuah penglihatan tentang masa lalu yang penuh dengan kegelapan. Penglihatan itu membawa kembali ingatan akan sebuah ancaman besar yang dikenal sebagai Cobalt Lord, sebuah kesadaran yang mendorongnya untuk segera memperkuat dirinya tanpa menunda. Berdasarkan pemikiran tersebut, ia membuat sebuah keputusan untuk membangkitkan kembali mayat-mayat hobgoblin yang tergeletak di sekelilingnya. Dengan menggunakan sebuah kemampuan yang disebut Soul Steel, Han Yusong memusatkan kekuatannya pada salah satu mayat hobgoblin. Proses itu berhasil mengubah jasad tersebut menjadi prajurit kerangka pertamanya, sebuah ciptaan yang berdiri tegak di hadapannya. Dalam waktu yang singkat, ia mengulangi proses tersebut pada semua hobgoblin yang telah mati, membangkitkan mereka menjadi sebuah pasukan kerangka yang utuh. Ia kemudian memimpin pasukan barunya itu untuk memulai perburuan, mencari lebih banyak monster untuk dikalahkan, dan mengumpulkan batu mana. Perjalanannya dalam mencari membimbing langkahnya menuju sebuah bangunan tersembunyi yang berada di dalam hutan. Setelah memberikan perintah kepada pasukannya untuk tetap menunggu di luar, ia sendiri melangkah masuk ke dalam bangunan itu dan menemukan sebuah peti harta karun. Han Yusong segera mengenali peti tersebut sebagai milik penguasa tersembunyi di wilayah itu, sesosok lich. Akan tetapi, ketika ia membukanya, ia mendapati peti itu sama sekali tanpa berisi apa-apa. Tepat pada saat itu, sebuah lingkaran sihir perangkap menyala dan aktif tepat di bawah kakinya. Dari perangkap sihir itu, muncullah seorang pria dengan rambut berwarna biru yang dikenal sebagai Vulcan. Tepat di belakangnya, sosok Lich pun menampakkan diri, lalu mengajukan sebuah pertanyaan langsung kepada Han Yusong, menanyakan apakah pemuda itu adalah keturunannya. Bertempat di dalam sebuah bangunan tersembunyi yang dilingkupi oleh hutan lebat, Han Yusong mendapati dirinya berhadapan langsung dengan sesosok lich yang kemudian mengajukan sebuah pertanyaan tak terduga mengenai kemungkinan bahwa Han Yusong adalah tuan yang selama ini dicarinya. Lich tersebut dengan saksama mengamati esensi jiwa yang dimiliki oleh Han Yusong, lalu memberikan sebuah komentar yang penuh makna, menyatakan bahwa jiwa tersebut memiliki keistimewaan yang jauh melampaui apa yang seharusnya dimiliki oleh sebuah wadah kerangka yang biasa.
Sebuah ingatan mendadak muncul dalam benak Han Yuseong tentang sebuah buku yang pernah ia temukan sebelumnya, dan melalui kenangan itu, ia mulai memahami bahwa keadaan yang sedang dihadapinya ternyata jauh lebih rumit daripada perkiraan awalnya. Tidak berselang lama, entitas Lich itu sampai pada sebuah pengenalan yang mendalam terhadap jiwa Han Yuseong, mengidentifikasinya sebagai sang pencipta yang telah melahirkannya, dan dengan tulus ia pun menyatakan perasaan sukacita yang dirasakannya atas pertemuan tersebut. Sebagai wujud pengakuannya, makhluk itu kemudian menundukkan tubuhnya dalam sebuah gerakan membungkuk yang penuh hormat, sebuah tindakan yang menegaskan keyakinannya bahwa Han Yuseong adalah tuan sejati yang telah ia nantikan kehadirannya sejak waktu yang sangat lama. Han Yuseong merasa perlu untuk mempertanyakan kebenaran dari klaim tersebut, sebab ia mengetahui dengan pasti bahwa kelas yang tertera pada dirinya adalah seorang necromancer, bukan sesuatu yang lain. Lich tersebut dengan tenang memberikan sebuah koreksi atas pemahaman Han Yuseong dengan menyatakan bahwa kelas yang sesungguhnya dimiliki oleh tuannya bukanlah necromancer, melainkan spirit master. Akan tetapi situasi berubah seketika ketika Han Yuseong menampilkan jendela status miliknya yang dengan jelas menunjukkan tulisan necromancer. Ekspresi yang terpancar dari wajah Lich serta-merta berubah menjadi sebuah kemarahan yang nyata. Narasi kemudian beralih menuju sebuah kilas balik ke masa lampau yang memperkenalkan sosok bernama Spirit Master Vulcan, seorang tokoh yang tercatat sebagai pendaki pertama di dunia pada era sebelum keberadaan The Tower itu sendiri dimulai. Pada masa kehidupannya yang lalu, Spirit Master Vulcan diliputi oleh sebuah perasaan ketidakpuasan yang mendalam terhadap makhluk-makhluk panggilan yang umum seperti Lich atau Death Knight, sehingga ia terdorong untuk mencari suatu bentuk kekuatan yang sama sekali berbeda dari yang telah ada. Setelah menempuh proses penelitian yang panjang dan mendalam, ia akhirnya berhasil merumuskan sebuah kelas baru yang ia namakan Spirit Master, sebuah pencapaian yang memberinya kemampuan unik untuk memanggil roh-roh murni yang belum pernah ada sebelumnya. Ketika tubuh fisiknya yang lama telah mencapai batas kemampuannya, Spirit Master Vulcan mengambil sebuah keputusan besar dengan memilih untuk menanamkan seluruh warisan ilmunya ke dalam dirinya sendiri sebagai upaya terakhir, dengan harapan besar bahwa jiwanya kelak dapat terlahir kembali di masa depan yang jauh. Warisan berharga yang ditanamkan oleh Vulcan itulah yang pada akhirnya menjelma dan bermanifestasi menjadi wujud Lich, makhluk yang saat ini sedang dihadapi secara langsung oleh Han Yuseong. Kembali pada kejadian di masa sekarang, Lich tersebut memberikan penjelasan bahwa jiwa yang bersemayam dalam diri Han Yuseong sesungguhnya adalah reinkarnasi dari Vulcan, namun jiwa tersebut kini telah tercemar oleh adanya kutukan yang berasal dari kelas necromancer. Dengan sebuah anggapan bahwa Han Yuseong kini hanyalah sebuah cangkang kosong tanpa esensi Vulcan yang murni, Lich itu lalu mengajukan sebuah tawaran untuk membantunya, yaitu dengan cara mengambil alih sepenuhnya tubuh yang ia tempati saat ini. Tepat pada saat Lich melancarkan serangannya, Han Yuseong merespons dengan kesigapan penuh. Ia segera mengaktifkan sebuah kemampuan yang dikenal sebagai Soul Collect. Akibat tindakan tersebut, jiwa Lich ditarik secara paksa keluar dari wadah kerangkanya. Peristiwa ini membuatnya mengalami keterkejutan yang luar biasa. Sebuah senyum kemenangan kemudian terukir di wajah Han Yuseong. Ia mengungkapkan bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya karena ia memang sengaja memancing serangan itu sejak awal. Lich tersebut melontarkan pertanyaan mengenai identitas sejati Han Yuseong. Ia tidak dapat percaya bahwa seorang manusia biasa mampu memiliki kekuatan sedahsyat itu. Sementara itu, ingatan Han Yuseong kembali pada sebuah peristiwa di kehidupan sebelumnya, sebuah memori tentang pengkhianatan menyakitkan yang pernah dilakukan oleh Vulcan kepadanya. Secara tiba-tiba, Lich berhasil mengenali esensi sejati dari jiwa lawannya dan berseru memanggil nama Jin Heok. Seruan tersebut segera dijawab oleh Han Yuseong yang tanpa ragu langsung melancarkan serangan balasan namanya Soul Steal. Serangan Soul Steal yang dilancarkan itu mengenai sasarannya dengan telak. Akibatnya eksistensi Lich hancur sepenuhnya hingga tidak ada lagi yang tersisa darinya. Setelah pertarungan usai, Han Yuseong berdiri tegak sebagai pemenang yang tak terbantahkan, dan dalam keheningan momen itu ia menyatakan kepada dirinya sendiri bahwa dengan kemenangan ini, segala keinginan yang telah lama ia pendam kini akan segera menjadi sebuah kenyataan. Seusai pertempuran yang telah dilaluinya, sebuah pemberitahuan sistem mengenai perubahan kelas diterima oleh Han Yuseong yang mendorongnya untuk segera memanfaatkan kekuatan baru tersebut di dalam koridor forest, di mana ia dengan saksama menggabungkan semua skeleton soldier yang dimilikinya untuk membentuk satu wujud tunggal yang memiliki kekuatan jauh melampaui sebelumnya.
Melalui proses penyatuan tersebut, lahirlah seseorang makhluk tengkorak berukuran raksasa yang menjulang tinggi, sebuah entitas yang kemudian ia tetapkan dalam benaknya sebagai perisai agung yang tak akan pernah bisa dipatahkan, sebuah benteng pertahanan yang mutlak dan sempurna. Sebuah kenangan dari masa lalu kemudian terungkap, menampilkan sebuah adegan konfrontasi yang penuh ketegangan antara Vulkan dan Cha Jin Hyuk, di mana pada saat itu Vulkan meluapkan amarahnya dan secara langsung menuduh Cha Jin Hyuk telah melakukan tindakan yang mencemari dan menodai esensi jiwanya. Jauh di dalam ruang kesadarannya yang sunyi, Han Yuseong dengan tenang dan tegas menegaskan kekuasaan penuhnya atas jiwa Vulkan yang telah berhasil ia taklukkan, menolak segala bentuk ketundukan, seraya mengingatkan entitas tersebut bahwa seluruh prajurit yang dahulu disiapkannya kini telah sepenuhnya ia serap menjadi bagian dari kekuatannya sendiri. Saat kembali pada waktu sekarang, jiwa Vulkan yang telah sepenuhnya pasrah dan menerima kekalahannya kemudian menyampaikan informasi kepada Han Yuseong mengenai lokasi dari hadiah terakhirnya, sebuah petunjuk yang pada akhirnya mengarahkannya menuju sebuah kastil megah yang tampak di kejauhan, tempat di mana Cobalt Lord diketahui tinggal dan berkuasa. Tidak berselang lama, Han Yuseong pun sampai di gerbang Cobalt Lord's Castle, ditemani oleh seorang rekan seperjalanan yang baru, sesosok Doka Ebi gadis dengan tanduk kecil yang tanpa ragu segera bertindak dan dengan sangat cepat melenyapkan para kobold yang bertugas sebagai penjaga gerbang. Di bagian dalam kastil yang luas, Cobalt Lord yang tengah berada di aula utamanya merasakan kehadiran para penyusup yang tidak diundang, dan sebagai tanggapan, ia segera mengeluarkan perintah kepada seluruh pasukannya agar mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman yang datang. Setelah membinasakan sejumlah besar kobold dan menyerap esensi kekuatan mereka melalui kemampuannya yang disebut gluteni, Han Yuseong mengukuhkan tekadnya di dalam hati bahwa ia akan meraih kemenangan. Sementara itu, di dalam ruang tahtanya yang megah, Cobalt Lord justru melanjutkan pestanya dengan riang, sama sekali tidak menyadari bahaya besar yang terus merayap mendekat. Dengan cara yang sama sekali tidak terduga, Doka Ebi gadis bertanduk itu secara tiba-tiba telah berada tepat di belakang Cobalt Lord yang seketika merasakan keterkejutan luar biasa atas kemunculan sosok tersebut di dekatnya tanpa ia sadari sedikit pun. Tepat pada saat Doka Ebi gadis bertanduk itu melemparkan sebilah pedang ke lantai di hadapan Cobalt Lord, Han Yuseong dengan tenang menunjukkan dirinya dari balik tahta, menyingkap fakta bahwa dirinya lah perencana utama yang mengatur keseluruhan serangan mendadak dari awal hingga akhir. Di tengah keheningan kastel yang dipenuhi oleh jasad-jasad kobold, Han Yuseong kini berdiri tegak. Tatapannya terkunci dalam sebuah pertemuan langsung dengan sang penguasa tempat itu, Melum, sang Cobalt Lord. Sang Cobalt Lord, Melum, mengumumkan identitas dirinya, sebuah pernyataan yang segera disambut oleh Han Yuseong dengan sebuah tantangan balasan yang diucapkan dengan sikap yang sangat dingin. Dalam sekejap, sebuah kesadaran mendalam menyelimuti pikiran Han Yuseong. Ia menyadari bahwa keadaan di hadapannya merupakan pengulangan persis dari sebuah kejadian di masa lalu, sebuah kenangan tragis tentang seorang pemuda berambut coklat berjubah lusuh yang menemui ajalnya secara kejam di tangan Melum. Dengan pemahaman bahwa momen ini adalah sebuah kesempatan yang tak ternilai, ia dengan sigap memantapkan dirinya, bersiap sepenuhnya untuk mengubah alur nasib yang telah ia saksikan sebelumnya. Persis pada detik ketika Melum hendak melepaskan sebuah serangan mematikan terhadap pemuda berambut coklat yang berjubah compang-camping itu, Han Yuseong bertindak dengan cepat, menahan serangan tersebut menggunakan kekuatan sihir nekromansi yang ia kuasai. Selanjutnya, Han Yuseong menoleh kepada seorang pendaki wanita berambut hitam pendek yang diliputi rasa takut, dan ia pun memberikan sebuah janji yang teguh, menyatakan bahwa dirinya tidak akan pernah mengizinkan wanita itu mengalami kematian untuk kedua kalinya. Menyaksikan tindakan campur tangan tersebut, Melum seketika dilanda amarah yang besar dan tanpa ragu langsung melancarkan serangannya kepada Han Yuseong. Di tengah sengitnya pertempuran, Han Yuseong mengaktifkan sebuah kemampuan bernama Death Dominion yang kemudian memanifestasikan tangan-tangan bayangan dari dalam tanah, di mana tangan-tangan itu segera mencengkram erat dan menarik Melum masuk ke dalam sebuah gerbang kegelapan. Dari dalam portal kegelapan itu, muncullah sesosok entitas bayangan yang berukuran sangat besar, sebuah kemunculan yang secara tak terduga justru disambut dengan suara tawa oleh Melum.
Han Yusong kemudian memahami bahwa wujud yang ada di hadapannya adalah perwujudan dari ritual pemanggilan arwah terkuat miliknya, sebuah entitas yang terbentuk dari penyatuan jiwa-jiwa yang telah berhasil ia serap, termasuk di antaranya jiwa milik Vulkan. Entitas bayangan itu tanpa jeda segera menyerang Melum dengan sebuah kekuatan yang luar biasa dahsyat, yang menyebabkan sang Cobalt Lord berteriak karena rasa sakit yang hebat seiring tubuhnya mulai tercabik-cabik. Sesudah meraih kemenangan mutlak, Han Yusong berdiri seorang diri di tengah hamparan lautan jiwa, dan pada saat itu ia menerima sebuah pemberitahuan sistem yang menginformasikan bahwa nama makhluk panggilan barunya adalah Bun, sekaligus mengumumkan perolehan gelar Heartstars Descendant dan kemampuan Spirit Combination. Tidak berselang lama, arwah dari Vulkan menampakkan dirinya dan menyampaikan sebuah protes, mengungkapkan keberatannya karena jiwanya telah digunakan dalam proses tersebut tanpa persetujuannya. Mengabaikan keluhan tersebut sepenuhnya, Han Yusong dengan segera menyerap dan menaklukkan arwah Vulkan secara total, menjadikannya sebuah komponen utuh yang menyatu dengan kekuatannya sendiri. Akan tetapi, kisah ini ditutup dengan sebuah akhir yang tragis ketika pendaki wanita berambut hitam pendek yang telah ia janjikan untuk diselamatkan justru ditemukan dalam keadaan tergantung tanpa nyawa, sementara Han Yusong hanya bisa berdiri diam di bawahnya dengan pantulan bayangannya yang gelap terlihat jelas di atas genangan darah. Setelah pertarungan dengan Melum, sang Cobalt Lord berakhir dengan kemenangan, seluruh perhatian Han Yusong kini terpusat sepenuhnya pada keberadaan jiwa Vulkan yang terus menunjukkan penolakan dan pemberontakan. Tanpa menunjukkan keraguan sedikit pun, ia segera mengambil tindakan tegas untuk menghancurkan dan menyerap jiwa Vulkan secara menyeluruh, menempatkan esensi tersebut di bawah kendali mutlaknya yang tidak dapat diganggu-gugat. Sebagai hasil dari proses penyerapan jiwa yang baru saja berhasil dilakukannya, Han Yusong mendapati dirinya dianugerahi serangkaian kemampuan baru yang secara khusus berhubungan dengan pemahaman dan manipulasi dunia roh. Selanjutnya, gadis Dokaebi bertanduk yang telah beberapa waktu mengikutinya dalam diam secara resmi menyampaikan identitas dirinya kepada Han Yusong sebagai Hea, seorang raja yang memimpin para Zemyar Dokaebi. Pada saat yang bersamaan, sesosok jiwa lain yang berwujud seorang pria dengan rambut berwarna putih bersih muncul di hadapan Han Yusong. Kehadirannya membawa serta sebuah pertanyaan mengenai situasi yang tengah berkembang di sekeliling mereka. Gelar agung yang diucapkan oleh Hea untuk memperkenalkan dirinya berhasil membangkitkan sebuah rasa ingin tahu yang tenang namun mendalam di dalam benak Han Yusong. Sementara itu, pikiran Hea melayang kembali ke sebuah kenangan dari masa lalunya yang jauh, teringat pada suatu perjanjian yang pernah ia sepakati dengan seorang pria misterius yang selalu mengenakan tudung berwarna merah. Sebuah kilasan dari masa lalu dengan jelas mengungkap bahwa Hea terpaksa harus menerima perjanjian dengan pria bertudung merah tersebut karena didorong oleh keadaan mendesak di tengah sebuah peristiwa yang tragis. Ketika kesadarannya kembali pada saat ini, Han Yusong melihat Hea sedang berdiri seorang diri dalam keheningan di luar kastil Cobalt Lord, tampak tenggelam dalam perenungan yang mendalam. Dengan tujuan untuk memberikan ketenangan bagi Hea, Han Yusong dengan lembut meyakinkannya bahwa ia dipersilahkan untuk senantiasa berada di sisinya serta diberikan kebebasan penuh untuk melakukan apa yang ia inginkan. Sikap yang ditunjukkan Han Yusong berhasil memberikan rasa aman dan nyaman kepada Hea, sementara di sisi lain, Han Yusong dalam benaknya menyadari betapa besar manfaat strategis dari memiliki seorang rekan dengan kemampuan pendukung. Tidak berselang lama, Han Yusong merapalkan sebuah sihir pemanggilan yang rumit, sebuah tindakan yang bertujuan untuk memberikan wujud jasmani yang nyata kepada jiwa Vulkan yang telah ia taklukkan. Keduanya kemudian tiba dan berhenti di hadapan sebuah bangunan megah dengan arsitektur gaya barat, di mana pancaran kekuatan dari Han Yusong tanpa sengaja menciptakan aura yang mengintimidasi dua orang pendaki lain yang berada di dekatnya. Seorang wanita dengan rambut berwarna ungu yang berasal dari Guild Hawa segera melangkah maju untuk mengkonfrontasi mereka dengan tegas menyatakan bahwa seluruh area di sekitar bangunan tersebut adalah wilayah kekuasaan guildnya. Di tengah-tengah percakapan yang mulai menegang, interaksi mereka seketika terhenti oleh kemunculan sebuah pemberitahuan dari sistem yang mengumumkan bahwa acara lapangan bernama Monster Wave akan segera dimulai dalam waktu 1 jam.
Memandang situasi ini sebagai sebuah peluang yang berharga, Han Yusong dengan cepat memeriksa rincian acara tersebut dan menemukan sebuah misi terkait yang menuntutnya untuk menjadi kontributor dengan pencapaian tertinggi. Setelah menyadari bahwa misi tersebut mensyaratkan adanya sebuah tim yang beranggotakan 4 orang, ia pun mengambil keputusan untuk memanfaatkan keberadaan para anggota Guild Hawa yang saat itu ada di hadapannya. Han Yusong kemudian menemukan bahwa sebuah artefaknya yang bernama Book of Gluttony memberikannya sebuah kemampuan unik, yaitu untuk dapat secara paksa membentuk sebuah kelompok dengan individu lain yang memiliki kekuatan lebih rendah darinya. Tepat pada saat itu juga, acara Monster Wave secara resmi dimulai. Kehadirannya yang tiba-tiba menimbulkan gelombang kepanikan dan ketakutan yang hebat di antara para anggota Guild Hawa, termasuk seorang pria berambut pirang di antara mereka. Dalam sekejap, cakrawala menjadi gelap gulita saat langit sepenuhnya tertutup oleh gelombang monster dalam jumlah yang sangat besar, dengan barisan terdepan dipimpin oleh sesosok makhluk raksasa mengerikan yang berbentuk seperti tengkorak. Pemandangan yang luar biasa mengerikan tersebut hanya semakin memperdalam perasaan putus asa dan keputusasaan yang telah menyelimuti hati para anggota dari Guild Hawa. Berdiri tegak di tengah kekacauan yang melanda, Han Yusong dengan Hea yang tenang di sisinya dengan penuh rasa percaya diri menyatakan sebuah niat yang jelas untuk membinasakan seluruh gerombolan monster yang ada di hadapan mereka. Di dalam gelombang serangan monster yang dahsyat, Han Yusong bersama Hea menerima sebuah gambaran masa depan yang menakutkan, memperlihatkan keberadaan seorang musuh dengan kekuatan yang luar biasa, seorang Slayer yang berdiri sebagai pemimpin bagi barisan pasukan mayat hidup berukuran raksasa. Kekuatan musuh yang begitu besar membuat Hea diliputi perasaan cemas yang terlihat jelas, tetapi Han Yusong dengan tenang memberikan keyakinan kepadanya, menyampaikan bahwa dirinya telah mempersiapkan sebuah strategi untuk menghadapi tantangan tersebut. Tidak lama setelah itu, ketika mereka masih berada di tengah kawasan Monster Wave, Han Yusong didatangi oleh sebuah kelompok yang dipimpin oleh seseorang bernama Kim Seung Tae dari Serikat White Swallow, dengan maksud untuk mengajaknya bergabung sebagai anggota baru. Penolakan yang tegas dari Han Yusong seketika mengubah keadaan. Suasana segera menjadi sangat tegang. Ia kini telah terkepung oleh para anggota Serikat White Swallow yang semuanya telah mengeluarkan senjata mereka dalam posisi siaga. Saat menerima tuduhan bahwa ia tidak berhak menguasai semua hadiah seorang diri, pandangan Han Yusong tertuju pada jasad-jasad pendaki lain yang tergeletak di dekatnya, dan melalui pemandangan itu ia memahami sebuah kenyataan yang mengerikan tentang budaya saling membunuh yang berlaku tanpa ampun di dalam menara. Tanpa ragu ia langsung bergerak. Sebuah serangan tiba-tiba ia lancarkan dengan mencekik leher salah seorang anggota Serikat White Swallow. Ia telah mengambil keputusan untuk menjadikan mereka sebuah pengecualian dari aturan pribadinya. Para anggota serikat yang lain meneriakkan nama rekan mereka yang telah tewas, Lee Jong-tae, sementara Kim Seung Tae hanya bisa menatap dengan ekspresi penuh kemarahan dan keterkejutan, karena pada saat itu ia baru menyadari bahwa dirinya telah salah menilai betapa besar kekuatan yang dimiliki oleh Han Yusong. Proses berlanjut saat Han Yusong mengerahkan kemampuannya untuk menyerap esensi jiwa dari para anggota serikat yang baru saja dikalahkannya, kemudian menggunakan energi tersebut untuk memanggil sesosok monster jiwa berukuran sangat besar yang kini berdiri siap untuk menghadapi Kim Seung Tae yang masih tersisa. Kim Seung Tae tidak memiliki kemampuan untuk memberikan perlawanan. Ia sepenuhnya dihancurkan oleh serangan dahsyat dari monster jiwa itu. Dengan demikian, seluruh ancaman yang datang dari Serikat White Swallow telah berakhir secara tuntas. Akan tetapi, sebuah peristiwa lain terjadi di bagian berbeda dari medan pertempuran, di mana Hea yang tengah berjuang menghadapi sekelompok monster secara mendadak harus menerima serangan tak terduga saat cakar tajam milik sesosok monster berwajah tengkorak menusuk tubuhnya. Serangan yang fatal tersebut menyebabkan Hea mengeluarkan sebuah jeritan yang menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Di tengah keheningan yang mencekam, Hea terbaring tak berdaya. Sebuah luka yang sangat parah terlihat jelas di dadanya, menjadi bukti dari serangan dahsyat yang baru saja dilancarkan oleh sesosok monster. Keadaannya yang diam dan cedera yang dalam menciptakan suasana kesedihan yang mendalam, menandakan sebuah momen yang sangat genting dan penuh kepiluan.
Pemandangan tersebut membangkitkan amarah yang begitu besar di dalam diri Han Yusong, sebuah emosi yang meluap hingga tak terkendali, dan sebagai wujud dari kemarahan itu, tangannya mulai memancarkan cahaya merah yang kuat dan penuh ancaman. Energi yang bersinar itu seolah menjadi cerminan dari gejolak batin yang dahsyat yang sedang ia rasakan. Sebuah teriakan penuh kemurkaan keluar dari dirinya. Bersamaan dengan ledakan emosi itu, ingatan Han Yusong kembali terlempar ke sebuah masa lalu. Ia melihat lagi sebuah medan perang yang hangus dilalap api. Tanpa jeda, sebuah gelombang energi sihir yang luar biasa besar meledak dari seluruh tubuhnya. Energi berwarna ungu itu menyebar dengan kekuatan yang dahsyat dan seketika. Ketika Han Yusong terkepung oleh para monster, sesosok pria yang mengenakan jaket coklat muncul secara tiba-tiba. Pria itu diselimuti oleh aura berwarna ungu yang khas dan ia segera memberikan pertolongan kepada Han Yusong. Pria tersebut kemudian memperkenalkan identitasnya, memperkenalkan diri dengan nama Sharpwind dan menjelaskan bahwa ia adalah seorang Zemyar Dokebi. Ia lalu menyapa Han Yusong menggunakan panggilan yang terdengar akrab, yaitu Pak Tua. Sharpwind dengan jelas menyatakan tujuannya. Ia mengungkapkan keinginannya untuk membawa serta Hai-A pergi dari tempat itu bersamanya. Han Yusong memberikan penolakan yang sangat tegas atas permintaan itu. Sikapnya yang tidak bisa ditawar tersebut seketika menciptakan suasana yang penuh ketegangan di antara keduanya. Secara mengejutkan, Sharpwind kemudian memanggil Han Yusong bukan dengan namanya yang sekarang, melainkan dengan nama aslinya dari kehidupannya di masa lalu, yaitu Cha Jin-hyuk, dan sesudah itu ia pun mengajukan sebuah tawaran bantuan. Merasa tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh, Han Yusong akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran tersebut, sebuah keputusan yang kemudian membangkitkan kekuatan baru di dalam dirinya, yang secara nyata mewujudkan diri menjadi sebuah topeng iblis dengan warna merah menyala. Benda itu, topeng iblis tersebut, akhirnya terbentuk secara utuh di dalam genggaman tangan Han Yusong. Tepat pada saat itu juga, sebuah gelombang serangan yang baru datang. Sekelompok monster berbentuk seperti manusia yang tampak sangat buas kini muncul di hadapan mereka berdua. Menggunakan kekuatan yang baru saja ia peroleh, Han Yusong memunculkan sebuah manifestasi aura iblis yang sangat besar. Aura berwarna merah itu berdiri menjulang di belakang punggungnya. Ia segera melesat maju ke depan. Ia membantai gerombolan monster itu. Ia melakukannya dengan tebasan-tebasan energi yang sangat brutal. Dengan topeng iblis yang kini terpasang di wajahnya, Han Yusong terus melanjutkan aksi pembantaiannya. Ia bergerak dengan kecepatan luar biasa, memusnahkan setiap monster yang ada hingga tidak ada satupun yang tersisa. Sambil menjaga jarak, Sharpwind memperhatikan seluruh kejadian itu, mengamati pertunjukan kekuatan yang dahsyat tersebut dengan sorot mata yang menunjukkan ketertarikan yang sangat dalam. Sebuah bayangan dari masa lampau sekilas muncul dalam benak, memperlihatkan sebuah adegan pertarungan antara seorang pria dengan rambut berwarna merah melawan Cha Jin-hyuk, di mana pria itu menyatakan bahwa dirinya tidak dapat membiarkan Cha Jin-hyuk mati. Ketika semua monster telah berhasil dimusnahkan tanpa sisa, Han Yusong hanya bisa berdiri dalam kelelahan yang luar biasa, seorang diri di tengah medan pertempuran yang kini telah menjadi sunyi dan senyap. Tidak berapa lama kemudian, kesadaran Hai-A kembali pulih sepenuhnya, dan setelah bangkit, ia pun berjalan untuk mendekati Han Yusong. Hai-A lalu menyampaikan rasa terima kasihnya secara tulus kepada Han Yusong sebagai penghargaan atas tindakan yang telah menyelamatkannya. Secara tiba-tiba, sebuah tampilan jendela sistem muncul di hadapan mereka berdua, membawa sebuah pengumuman yang menyatakan bahwa tahapan gelombang monster telah berhasil diselesaikan dengan baik dan hadiah pencapaian akan segera diberikan. Setelah gelombang serangan monster mereda, sebuah periode ketenangan menyelimuti Han Yusong, di mana ia menerima hadiah atas usahanya dan menyaksikan dengan saksana bagaimana kemampuannya yang dikenal sebagai dominasi kegelapan berhasil meningkat ke tingkatan yang baru. Sebuah kesadaran yang dalam dan hening meresap ke dalam dirinya, membawa pemahaman bahwa kekuatan yang dimilikinya saat ini belumlah memadai sehingga membangkitkan tekad yang teguh untuk terus menempa diri menjadi lebih kuat demi menuntaskan tujuan balas dendam yang diembannya.
Tidak lama berselang, pemandangan di sekitarnya berubah dengan kehadiran Hea yang mendekat sambil membawa sebuah benda yang memancarkan cahaya lembut, sebuah artefak yang ia sebut sebagai esensi sang raja. Dengan sikap yang hikmat, di hadapan Han Yusong dan Sharpwind, Hea mengulurkan tangannya dan mempersembahkan esensi bercahaya tersebut, menyampaikannya bukan sebagai barang pertukaran, melainkan sebuah hadiah yang tulus. Melihat keraguan yang tercermin pada diri Han Yusong, Hea memberikan penjelasan dengan tenang, menyatakan bahwa Han Yusong perlu menjadi lebih kuat agar keberadaannya dapat terus memberikan manfaat bagi dirinya. Tanpa peringatan, sebuah perubahan drastis terjadi. Dari tubuh Hea terpancarlah aura energi yang sangat kuat, bermanifestasi sebagai cahaya merah muda yang intens dan meluas dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Gelombang energi yang dahsyat itu menimbulkan keterkejutan yang nyata pada Sharpwind, yang ketenangannya goyah saat merasakan kekuatan tersebut, membuatnya tanpa sadar menggumamkan nama Cha Jin Heok dalam keterpanaannya. Sementara itu, Hea kembali memfokuskan perhatian pada tawarannya, menyajikan esensi sang raja bukan lagi sekedar sebagai hadiah, tetapi sebagai landasan untuk sebuah perjanjian resmi yang mengikat di antara mereka. Ia kemudian melanjutkan penjelasannya dengan merinci bahwa esensi tersebut merupakan bentuk pembayaran yang setimpal, sebuah imbalan atas tindakan Han Yusong yang telah menyelamatkan hidupnya pada dua kesempatan yang berbeda. Selanjutnya, ia mengucapkan kata balas dendam, sebuah ungkapan bermakna yang tanpa disadari terdengar oleh seorang pendaki muda berambut biru yang kebetulan berada tidak jauh dari lokasi percakapan mereka. Kenangan tragis dari masa lalunya yang kelam di tengah kobaran api yang tak terkendali kembali muncul dalam benaknya, dan seiring dengan itu, Hea mengungkapkan bahwa dirinya juga didorong oleh tujuan yang sama untuk melakukan balas dendam. Dengan tujuan bersama yang kini terungkap, ia mengajukan permohonan yang sungguh-sungguh agar diizinkan untuk bergabung dengan Han Yusong, yang pada saat itu merenungkan kesamaan mendalam yang menyatukan jalan mereka. Pada saat yang bersamaan, sebuah interaksi lain yang lebih ringan terjadi di dekatnya, di mana seorang gadis muda berambut coklat dengan gembira menyapa sang pendaki muda berambut biru, yang ternyata adalah kakak laki-lakinya. Setelah itu, Han Yusong mengalihkan perhatiannya untuk memeriksa hadiah-hadiah yang diperolehnya dari gelombang monster. Di antaranya, terdapat dua benda khusus, yaitu anting kabut hitam dan belati 1000 tangisan. Pemeriksaannya terhenti sejenak ketika ia merasakan sebuah tatapan yang membuatnya menyadari kehadiran sang pendaki muda berambut biru yang sejak tadi terus mengamatinya dengan saksama dari kejauhan. Han Yusong kemudian memecah keheningan dengan memanggil langsung pendaki muda berambut biru itu, menyebut namanya sebagai Bune, serta memberikan teguran atas pengamatannya yang diam-diam. Pemandangan kemudian beralih, di mana Han Yusong, Sharpwind dan Hea telah berpindah tempat dan kini berada di sebuah kedai yang tenang di dalam kota untuk mengambil waktu beristirahat. Di dalam suasana kedai yang tenang di dalam kota, Han Yusong memutuskan untuk memulai pemeriksaan mendalam terhadap esensi sang raja yang telah diberikan oleh Hea kepadanya. Benda tersebut mulai melayang dengan perlahan di udara, memancarkan aura ungu pekat yang kuat, sebuah fenomena yang segera menarik perhatian saksama dari Han Yusong, Hea dan juga Sharpwind. Hampir seketika, Han Yusong mampu mengenali sifat energi yang berasal dari esensi itu sebagai energi iblis, sebuah pengenalan cepat yang menjadi sumber keterkejutan besar bagi Sharpwind. Sebuah jendela sistem kemudian muncul untuk memberikan konfirmasi, menyatakan bahwa esensi tersebut adalah sebuah fragmen kekuatan iblis tingkat tinggi yang memiliki kemampuan untuk menganugerahkan kekuatan baru kepada penggunanya. Ketika Han Yusong mulai menyerap esensi itu, kekuatan internalnya yang disebut kekuatan kekacauan berinteraksi dengan energi tersebut, mengubahnya menjadi sebuah keahlian baru namanya jejak Dewa Iblis, dan sekaligus memberinya 3 pilihan jalur evolusi. Proses transformasi kekuatan yang terjadi tanpa disadari telah menarik perhatian seorang pemuda berambut coklat yang juga berada di dalam kedai tersebut, yang mengamati kejadian itu dengan penuh minat. Suasana tiba-tiba menegang, sebuah jendela sistem darurat berwarna merah menyala muncul secara mendadak, mengumumkan sebuah tugas mendesak yang berjudul Misi Darurat Ujian Dewa Iblis. Misi tersebut, yang diberi judul Ujian Sang Wadah, dinyatakan berasal dari sebuah entitas agung yang dikenal sebagai puncak segala kejahatan, sebuah informasi yang menimbulkan keterkejutan mendalam bagi Han Yusong dan Sharpwind. Di seberang ruangan, pemuda berambut coklat juga menunjukkan ekspresi ketidakpercayaan yang sama saat ia menyadari fakta luar biasa bahwa puncak segala kejahatan secara pribadi telah menciptakan sebuah misi khusus untuk Han Yusong.
Di dalam sebuah kedai di tengah kota, Han Yusong tiba-tiba dihadapkan pada sebuah jendela misi darurat dari Peak of All Evil. Di sisinya, Sharpwind memandangnya dengan tatapan yang syarat akan kekhawatiran, menyaksikan momen genting yang sedang berlangsung di hadapan teman seperjalanannya itu. Dengan sebuah keputusan yang mantap dan tanpa keraguan sedikit pun, Han Yusong memilih untuk menerima tawaran yang telah diajukan kepadanya. Segera setelah keputusan itu dibuat, sistem langsung mengkonfirmasi penerimaan misi tersebut. Bersamaan dengan itu, Han Yusong dianugerahi sebuah kelas baru yang istimewa yang dikenal dengan nama Transcendence. Jauh di sebuah lokasi yang terpisah, sesosok pria misterius dengan rambut berwarna ungu dan penampilan yang tersembunyi di balik kerudung terlihat sedang terlibat dalam sebuah percakapan yang membahas nama-nama penuh kekuatan, menyebutkan entitas-entitas besar seperti Baal dan juga Vulkan. Tidak berselang lama, pria itu menunjukkan kekuatannya. Ia dengan sangat mudah melumpuhkan Sharpwind yang berusaha memberikan perlawanan. Terungkap kemudian bahwa sebuah jebakan telah dipasang sebelumnya untuk memastikan kemudahan ini. Adegan kemudian beralih ke keheningan sebuah hutan di dalam The Tower pada waktu malam, di mana Han Yusong dengan tenang memberikan sebuah topeng kepada Hea, sebuah tindakan yang bertujuan agar rekan perjalanannya itu dapat menyembunyikan identitas dirinya dari pandangan orang lain. Setelahnya, ia sendiri pun mengenakan sebuah topeng yang berbeda, sebuah penutup wajah berwujud iblis dengan penampilan yang jauh lebih menakutkan yang ia pilih untuk dirinya sendiri. Secara tak terduga, Han Yusong menarik Hea mendekat ke dalam pelukannya, sebuah gestur yang diiringi dengan pernyataan bahwa ia membutuhkan sebuah perjanjian. Ia juga mengungkapkan rasa syukurnya yang mendalam atas kehadiran Hea yang senantiasa berada di sisinya. Tepat pada saat Han Yusong mengucapkan janjinya kepada Hea, sebuah janji tulus untuk membantunya menuntaskan dendam yang terpendam, sebuah jendela sistem muncul di antara mereka, menampilkan tulisan resmi yang berbunyi Covenant of the Abyss. Di tempat yang berbeda pada saat yang bersamaan, pria berkerudung dengan rambut ungu itu terlihat sedang mencengkram Sharpwind yang kini berada dalam kondisi tak berdaya. Ia dengan tegas menuntut informasi mengenai keberadaan seseorang yang sedang dicarinya. Pria berambut ungu berkerudung itu lalu bergerak untuk mengkonfrontasi seorang pria lain yang berambut biru panjang. Tanpa ragu, ia menodongkan sebilah pedang tepat ke leher pria itu, menyertainya dengan sebuah tuntutan agar pedang miliknya segera dikembalikan. Setelah konfrontasi tersebut, ia membuat keputusan untuk membiarkan pria berambut biru panjang itu tetap hidup untuk saat ini. Akan tetapi, ia memberikan sebuah ancaman yang mengerikan, menyatakan bahwa suatu saat nanti ia akan datang untuk memakannya. Bersama dengan seorang rekan pendampingnya, seorang pria berambut putih, pria berkerudung ungu itu kemudian mendiskusikan rencana mereka selanjutnya. Sebuah rencana yang diketahui melibatkan sosok-sosok yang disebut sebagai Palen Siblings, dan dari diskusi itu mereka pun mengambil keputusan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke lantai 10. Tidak lama setelah itu, Han Yusong dan Hea sampai di zona aman lantai 2, sebuah area yang dipenuhi oleh banyak orang. Penampilan mereka yang sama-sama mengenakan topeng dengan segera berhasil menarik perhatian dari dua orang penantang lain yang berada di sana. Karena salah satu syarat dari misinya adalah keharusan untuk menyembunyikan identitas dirinya yang sebenarnya, maka ketika seseorang bertanya mengenai namanya, Han Yusong memberikan jawaban yang telah ia siapkan. Ia memperkenalkan dirinya dengan sebuah nama samaran yaitu Ghostface. Di bawah naungan pepohonan dalam keheningan hutan di dalam The Tower, suasana malam menyelimuti segalanya saat seorang individu bernama Han Yuseong dengan tenang memperkenalkan identitasnya sebagai Ghostface kepada sekelompok orang yang berkumpul di hadapannya. Dari antara kelompok tersebut, seorang pria berkerudung dengan rambut abu-abu melontarkan sebuah pertanyaan yang penuh kecurigaan, ingin memastikan apakah individu yang menamai dirinya Ghostface adalah sosok yang bertanggung jawab atas hilangnya benda berharga milik mereka, sebuah relik. Dari kejauhan, seorang pria berambut ungu yang sejak tadi mengamati interaksi tersebut dalam diam secara batiniah mengkonfirmasi bahwa perkembangan situasi yang terjadi di hadapannya memang berjalan persis seperti yang telah ia perkirakan sebelumnya. Kelompok itu bersiap untuk melancarkan serangan, tetapi tepat pada saat yang genting itu, Ghostface mendadak lenyap dalam sekejap, menghilang seketika dalam sebuah kilakan cahaya yang tiba-tiba.
Sebuah peristiwa yang tidak terduga terjadi ketika sebuah jendela sistem secara tiba-tiba muncul di hadapan setiap orang yang ada di sana, menampilkan pengumuman resmi bahwa mereka semua kini telah berhasil tiba di lantai kedua The Tower. Setelah mereka tiba di lokasi yang lebih tenang, zona aman lantai 2, seorang bernama Hai-ah mendekati Han Yuseong untuk menanyakan sebuah alasan mendasar mengenai keputusannya untuk tidak mengambil nyawa kelompok yang mereka temui sebelumnya. Tidak jauh dari tempat mereka berada, pria berambut ungu yang sebelumnya hanya mengamati, kini melangkah mendekati Han Yuseong. Lalu ia menyampaikan sebuah pernyataan penting bahwa dirinya juga memiliki status sebagai seorang Dragon's Descendant. Sebagai respon langsung atas pengakuan tersebut, Han Yuseong segera memusatkan energi iblis pada tangannya, sebuah persiapan yang jelas terlihat untuk memulai proses penyerapan kekuatan Dragon's Descendant yang dimiliki oleh pria berambut ungu itu. Akan tetapi, sebuah intervensi mendadak terjadi ketika seorang pria berotot dengan rambut coklat tiba-tiba muncul di antara mereka dan dengan sigap menahan tangan Han Yuseong secara efektif menghentikan serangan yang hendak dilancarkan. Tindakan penahanan itu sama sekali tidak mempengaruhinya. Han Yuseong justru merespons dengan meningkatkan kekuatan energi iblis yang telah ia kumpulkan, membuatnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Suatu hal yang sangat mengejutkan kemudian terjadi, di mana pria berotot berambut coklat itu ternyata mampu menyerap dan menetralkan seluruh energi iblis yang dikeluarkan oleh Han Yuseong, dan ia melakukannya hanya dengan menggunakan tangan kosongnya. Setelah menetralkan energi tersebut, pria berotot itu melanjutkan dengan sebuah pengungkapan ganda. Ia menyatakan bahwa dirinya juga merupakan seorang Dragon's Descendant dan lebih dari itu, memiliki Divine Constitution, sebuah kombinasi fakta yang berhasil membuat Han Yuseong terkejut. Sebuah ingatan singkat dari masa lalu muncul dalam sekejap, menampilkan pemandangan seorang wanita dengan rambut berwarna pink yang berada di dalam sebuah laboratorium, di mana ia terlihat sedang memegang sebuah inti energi yang bersinar merah. Sama sekali tidak menunjukkan rasa terintimidasi oleh situasi yang dihadapinya, Han Yuseong memutuskan untuk mengambil langkah selanjutnya dengan memanggil sesosok makhluk undead yang sangat kuat yang dikenal sebagai Soldier of Demonic Chaos. Merasakan ancaman yang nyata terhadap keselamatannya, pria berambut ungu itu segera mengajukan sebuah penawaran penting. Ia bersedia untuk membangkitkan kembali guru dari Han Yuseong yang bernama Vulkan sebagai sebuah pertukaran untuk nyawanya sendiri. Di tengah situasi yang tegang itu, pria berambut ungu tersebut kemudian secara resmi memperkenalkan dirinya kepada mereka, menyatakan bahwa namanya adalah Chen Ma. Proses negosiasi yang sedang berlangsung tiba-tiba terhenti ketika Han Yuseong dengan sengaja menyatukan kekuatannya dengan roh vulkan yang bersemayam di dalamnya, sebuah tindakan yang memicu roh vulkan untuk bermanifestasi secara fisik dan meneriakkan nama asli Han Yuseong, yaitu Jin Hyuk. Kemunculan roh vulkan di hadapannya secara langsung menyebabkan Chen Ma diliputi oleh perasaan takut yang luar biasa, mengubah seluruh raut wajah dan sikapnya seketika. Dalam suasana yang penuh ketakutan itu, Han Yuseong justru menunjukkan ketenangan saat ia menyampaikan ultimatum yang tidak bisa ditawar, menuntut Chen Ma untuk menyerahkan dan mendedikasikan seluruh jiwanya sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya. Pada saat yang bersamaan, pria berotot berambut coklat yang menyaksikan peristiwa tersebut juga mengenali sosok roh yang telah bermanifestasi itu, mengidentifikasinya dengan pasti sebagai roh milik Vulkan. Setelah bermanifestasi secara penuh, roh Vulkan tidak menahan diri dan langsung meluapkan seluruh amarahnya kepada Cha Jin Hyuk, menyalahkannya karena telah menjadi penyebab dirinya berada dalam kondisi yang menyedihkan saat ini. Di tengah kekacauan yang ditimbulkan oleh manifestasi dan amarah roh tersebut, Han Yuseong tetap mempertahankan ketenangannya, bergerak dengan perlahan untuk mengambil kembali topeng miliknya yang sebelumnya telah jatuh ke tanah. Seraya memasang kembali topengnya untuk menutupi wajahnya, Han Yuseong menyatakan bahwa dirinya saat ini memang sedang membutuhkan seorang lawan yang sepadan untuk dihadapi, sebuah pernyataan yang dengan jelas menandakan bahwa ia telah siap sepenuhnya untuk memulai pertarungan. Di dalam zona aman yang terletak di lantai 2, kesadaran jiwa Vulkan terbangun dari dalam diri Han Yuseong yang dalam kekeliruannya mengidentifikasi Cheon Ma sebagai musuh dari masa lalunya dan dengan segera mempersiapkan diri untuk
untuk melancarkan sebuah serangan menggunakan seluruh kekuatannya. Pertarungan pun tak terhindarkan ketika tangan-tangan kerangka berwarna ungu yang berasal dari kekuatan vulkan beradu dalam bentrokan dahsyat melawan roh naga biru yang telah dipanggil ke medan laga oleh Cheonma. Di tengah pusaran energi yang begitu kuat hingga mampu melemparkan seorang pria berotot dengan rambut coklat, Han Yusong dengan segenap kemauannya secara paksa menekan keberadaan jiwa vulkan, berjuang untuk mengambil kembali kendali penuh atas tubuhnya sendiri. Sebagai akibat dari serangan yang terjadi, Cheonma terbaring lemah tanpa bisa bergerak sembari mengeluarkan batuk darah, sementara Han Yusong dalam keheningan merenungi kembali pengalaman singkat saat ia kehilangan penguasaan atas dirinya. Tidak lama setelah pertarungan itu berakhir, sesosok pribadi yang dikenal sebagai Sharpwind menampakkan diri di hadapan Han Yusong dan Hea membawa sebuah pesan penting bahwa seseorang yang disebut Old Man sedang mencarinya. Setelah itu, sebuah jendela sistem seketika muncul di hadapan Han Yusong menampilkan pengumuman resmi bahwa dirinya telah berhasil menyelesaikan ujian yang dikenal sebagai Peak of All Evils Order dan dengan demikian telah memperoleh hak untuk melanjutkan perjalanannya ke lantai 3 The Tower. Sementara itu, di lokasi yang berbeda di dalam hutan lantai 5, dua orang pendaki, seorang pria berambut coklat yang membawa tombak, serta seorang wanita dengan rambut berwarna coklat kemerahan, tengah memperbincangkan kabar yang beredar mengenai seorang pemain yang sangat kejam dan dikenal dengan julukan Ghostface. Dari kejauhan, kedua pendaki tersebut menyaksikan sebuah pancaran kekuatan sihir yang luar biasa besarnya milik Han Yusong yang mendorong sang wanita berambut coklat kemerahan untuk mengatakan kepada rekannya Habin bahwa mereka seharusnya mengambil tindakan untuk membunuhnya. Pada sebuah momen yang sangat menentukan, tanpa sepengetahuan Han Yusong sama sekali, seorang wanita misterius dengan rambut merah dan tanduk muncul diam-diam tepat di belakangnya, menampilkan senyum yang kejam seraya menggenggam pedang yang telah siap digunakan. Di tengah keheningan hutan yang diselimuti kegelapan malam, seorang pria yang dikenal sebagai Haryu menyampaikan sebuah informasi penting kepada rekannya, seorang pria dengan rambut berwarna coklat kemerahan. Ia dengan tenang memberitahukan bahwa sebuah perayaan yang disebut Festival Liar dijadwalkan akan segera berlangsung pada malam yang sama, membawa suasana penantian di antara mereka berdua. Dengan posisi duduk yang tenang di dekat kehangatan api unggun, Haryu mulai menguraikan sebuah penemuan penting. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah berhasil menemukan sebuah kelemahan, sebuah celah pada suatu dinding sihir yang tampaknya dibuat dengan tangan, dan melalui celah tersebut, sebuah kesempatan terbuka baginya untuk dapat masuk dan mengambil sesuatu yang berharga dari balik pelindung itu. Pembicaraan kemudian beralih ketika sang rekan menanggapi dengan mengangkat topik mengenai sebuah fenomena yang dikenal sebagai nightmare, sebuah peristiwa mengerikan yang berulang di setiap tingkatannya. Fenomena ini digambarkan sebagai sebuah serangan yang luar biasa besar oleh para monster yang tak terhitung jumlahnya, yang secara serentak menyerbu sebuah kota benteng, menciptakan gambaran kehancuran yang tak terhindarkan. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran yang melanda kota benteng, situasi menjadi genting. Seorang pria berambut pirang dengan pakaian oranye mendapati dirinya terkepung. Monster-monster mengelilinginya dari segala arah. Tanpa jalan keluar, ia pun menyerah pada keputusasaan, pasrah menantikan akhir hidupnya di tengah kekacauan itu. Akan tetapi, sebuah perubahan tak terduga terjadi. Sebuah ledakan besar dari energi berwarna ungu tiba-tiba meletus dengan dahsyat. Ledakan itu seketika melenyapkan seluruh monster yang berada di area sekitarnya. Peristiwa ini menandai kemunculan Han Yusong yang dikenal sebagai Ghostface. Kehadirannya yang dramatis itu pun tidak luput dari perhatian Haryu yang kini telah berubah wujud menjadi lebih menyerupai iblis dan memberikan komentarnya atas kedatangan Ghostface. Tanpa keraguan sedikit pun, Haryu segera memberikan perintah. Ia mengarahkan pasukannya yang dinamai Demon Soul Soldier untuk memulai serangan. Pasukan itu bergerak cepat dan mereka langsung berhadapan dalam pertempuran dengan seorang pria yang diselimuti energi biru yang tampaknya berperan sebagai pelindung bagi kota tersebut.
Dengan penuh kesombongan, Haryu menyatakan sebuah keyakinan. Ia menegaskan bahwa pasukannya yang bersifat abadi sama sekali tidak mungkin untuk dikalahkan. Namun, di tengah pernyataannya, sebuah peristiwa mendadak terjadi. Seberkas balok energi berwarna merah mendebas turun dari atas, ditembakkan dari sebuah kristal besar yang terlihat melayang di angkasa. Serangan balok energi tersebut mendarat dengan tepat mengenai sasaran, mengenai Haryu secara langsung yang seketika merasakan keterkejutan yang mendalam saat ia menyadari jiwanya terasa seperti terbakar oleh sebuah kekuatan yang sama sekali asing dan tidak pernah ia kenali sebelumnya. Sumber serangan itu kemudian terungkap. Pelakunya adalah seorang wanita dengan rambut merah yang dihiasi tanduk. Dengan sikap yang sangat dingin, ia menyebut nama Haryu secara langsung dan sesaat setelah itu, ia melepaskan sebuah serangan energi merah lain yang memiliki kekuatan dan ukuran yang jauh lebih besar dari serangan sebelumnya. Serangan yang amat kuat itu sepertinya telah mencapai tujuannya, terlihat berhasil memusnahkan wujud fisik Haryu sepenuhnya. Setelah itu, perhatian beralih kepada sebuah pemandangan yang berbeda, memperlihatkan sebuah senyum penuh misteri yang datang dari suatu entitas tak dikenal yang seluruhnya terbungkus dalam selubung energi. Di tengah gejolak pertempuran yang melanda kota benteng, kesadaran Biseol menangkap suatu kehadiran yang secara khusus tertuju padanya. Kehadiran itu adalah Haryu yang sedang mengincarnya. Tidak lama setelah ia menyadari hal tersebut, sebuah serangan yang telak berhasil mengenainya, membuatnya seketika kehilangan keseimbangan dan terjatuh tanpa perlawanan. Meskipun luka telah diterimanya, Biseol tidak menyerah dan terus melanjutkan perlawanannya dengan semangat yang gigih. Keteguhan hatinya menarik perhatian Haryu yang merasakan kekaguman atas kekuatan yang ditampilkan oleh lawannya, sekalipun Haryu memahami bahwa kemenangan pada akhirnya bukanlah sesuatu yang dapat diraih oleh Biseol. Merasa tidak perlu membuang lebih banyak waktu, Haryu mengambil keputusan tegas. Ia mengumpulkan kekuatannya, lalu melepaskan sebuah serangan energi gelap yang luar biasa dahsyat ke arah Biseol. Dari kejauhan, seorang pria berambut coklat kemerahan yang merupakan rekan Haryu berdiri dan menyaksikan semua itu terjadi. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Serangan kuat dari Haryu tiba-tiba dihadang di tengah jalan oleh seorang pria yang diselimuti energi biru dan muncul entah dari mana. Pria tersebut menahan kekuatan gelap itu lalu menyatakan dengan jelas tujuannya, yaitu bahwa ia harus membawa Biseol bersamanya. Sosok pendatang baru tersebut kemudian mengumumkan identitasnya sebagai Daihak yang berasal dari kelompok Blue Dragon. Tanpa menunggu lebih lama, ia segera melancarkan serangan balasan yang berbasis cahaya, sebuah kekuatan yang berlawanan langsung dengan energi gelap milik Haryu, dan dengan demikian sebuah pertarungan yang baru pun dimulai. Saat bentrokan kekuatan antara keduanya sedang berlangsung, fenomena lain terjadi di medan pertempuran. Dari dalam tanah, sulur-sulur bayangan berwarna ungu meletus secara tiba-tiba. Haryu merasakan getaran kehadiran ini dengan jelas, sebuah kejutan yang membuatnya menyadari keberadaan entitas lain yang sangat kuat, sesosok predator sejati. Pada saat yang bersamaan, sesosok figur baru menampakkan dirinya di antara mereka. Ia adalah Han Yuseng yang wajahnya tertutup oleh topeng Ghost Face. Dengan kehadiran yang mendominasi, ia menyampaikan sebuah deklarasi kepada Haryu dan Daihak, menyatakan bahwa Biseol sesungguhnya adalah mangsa miliknya. Han Yuseng segera mengerahkan kekuatannya yang begitu besar. Ia bergerak dengan sangat cepat, menaklukkan Biseol yang sudah berada dalam kondisi kelelahan. Tanpa perlawanan berarti, proses penyerapan pun dimulai. Menyaksikan kejadian ini, Daihak hanya bisa terdiam dalam keterkejutan yang mendalam, tidak mampu berbuat apa-apa. Setelah urusannya dengan Biseol selesai dan posisinya telah diamankan, Han Yuseng kini memusatkan perhatiannya sepenuhnya kepada Haryu. Keduanya saling berhadapan secara langsung dalam suasana yang tegang. Haryu pun mengungkapkan ketidaksenangannya, mempertanyakan alasan Han Yuseng yang telah ikut campur dan mengganggu pertarungan yang sedang berlangsung. Berada di titik terendah pada ambang kekalahannya, Biseol merasakan kesedihan yang mendalam saat ia merenungkan jalan hidupnya yang penuh perjuangan. Ia menyadari dengan gitir bahwa ia sepertinya tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari takdir yang selalu melekat padanya, sebuah peran yang hanya menjadikannya sebagai battle weight, seorang beban di tengah pertempuran.
Di dalam wilayah yang dikenal sebagai kota benteng, sesosok individu bernama Han Yusong mulai mengerahkan kemampuan bayangannya, sebuah kekuatan yang ia gunakan untuk secara perlahan melahap keberadaan Bisel yang terbaring dalam keadaan tanpa perlawanan dan sepenuhnya tak berdaya. Dari sebuah titik pengamatan yang cukup jauh, Haryu memusatkan perhatiannya pada pemandangan yang terbentang, dan dalam keheningan pengamatannya, ia sampai pada sebuah kesadaran penting saat mengenali Bisel sebagai sosok yang memiliki esensi seorang Dragon's Child. Tidak berselang lama, sebuah teriakan penuh penderitaan terdengar dari Bisel. Rasa sakit itu memuncak tepat pada saat seluruh kekuatannya habis terserap. Proses penyerapan itu dilakukan sepenuhnya oleh Han Yusong. Jauh di dalam dimensi batiniah milik Han Yusong, sebuah ruang spiritual yang menjadi cerminan dirinya, jiwa Bisel mengalami proses penghancuran yang tak terhindarkan hingga akhirnya lenyap, terserap tanpa sisa ke dalam esensi ruang tersebut. Setelah momen tersebut berlalu, Han Yusong dengan sikap yang tenang dan terkendali melanjutkan hingga tuntas seluruh proses penyerapan kekuatan, memastikan setiap tahapnya diselesaikan dengan saksama. Tanpa memberikan jeda sedikit pun, Han Yusong segera bergerak. Ia melancarkan sebuah serangan yang terarah langsung kepada Haryu. Momen inilah yang menjadi penanda dimulainya sebuah pertarungan yang sengit di antara mereka. Menanggapi serangan yang datang, Haryu menangkisnya dengan penuh antusiasme. Gerakannya mencerminkan sebuah kegembiraan yang tulus karena ia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk berhadapan dengan seorang lawan yang sepadan kekuatannya. Sementara pertarungan masih berlangsung di tempat lain, kesadaran Bisel kembali secara tiba-tiba dan ia mendapati dirinya telah berada di sebuah lokasi yang berbeda, tepat di hadapan seseorang yang dikenal sebagai Daehook. Daehook kemudian memberikan sebuah penjelasan kepada Bisel, memberitahukan bahwa Han Yusong telah memutuskan untuk melepaskannya setelah proses pengambilan kekuatan selesai, dan kini Han Yusong telah mengambil alih posisinya untuk bertarung melawan Haryu. Seiring dengan pertarungan yang masih terus berjalan, Daehook mengalihkan perhatiannya sejenak untuk memberikan sebuah perintah kepada para bawahannya, meminta mereka untuk segera membawa sebuah peti yang di dalamnya tersimpan sebuah artefak penting. Daehook lalu melanjutkan dengan mengaktifkan artefak tersebut yang dikenal sebagai Dragon's Blood. Dari artefak itu terpancar sebuah energi yang luar biasa dahsyat. Kekuatan besar ini seketika berhasil menarik perhatian Haryu yang sedang bertarung. Tepat pada saat yang bersamaan dengan peristiwa di luar, kesadaran Bisel kembali terbangun di sebuah dimensi yang berbeda, menemukan dirinya berada di dalam sebuah ruang spiritual milik Han Yusong yang seluruhnya diselimuti oleh nuansa warna merah. Di dalam ruang berwarna merah tersebut, Bisel bertemu dengan sesosok individu bernama Hea yang kemudian secara resmi memperkenalkan dirinya dan menjelaskan perannya sebagai seorang ajudan yang melayani masternya. Berada di dalam ruang spiritual yang sama, Hea secara langsung mengkonfrontasi Bisel, menyampaikan sebuah tuntutan bahwa Bisel harus menyerahkan sesuatu yang berharga sebagai bentuk pembayaran yang setimpal untuk kebebasan yang telah ia terima. Hea kemudian menyajikan sebuah pilihan yang sulit kepada Bisel, yaitu antara menyerahkan nyawanya atau merelakan kesadarannya, sebuah ultimatum yang serta-merta menimbulkan perasaan takut yang mendalam di dalam diri Bisel. Pemandangan kemudian berpindah menuju sebuah lokasi yang dikenal sebagai zona aman di lantai 8, memperlihatkan sosok Han Yusong yang tengah membawa tubuh Bisel yang pada saat itu berada dalam kondisi tidak sadarkan diri. Kehadiran Han Yusong dan Bisel di tempat itu tidak luput dari pengamatan dua orang, yaitu seorang wanita yang memiliki tanduk dengan rambut berwarna coklat serta seorang pria berambut coklat yang mengenakan kacamata. Wanita bertanduk itu dapat mengenali keberadaan Hea, akan tetapi ia merasakan sebuah keanehan yang mengganjal karena untuk pertama kalinya ia tidak dapat mendeteksi atau merasakan pancaran aura yang biasanya selalu terpancar dari Hea. Setelah itu, di sebuah tempat namanya The Library of All Things, Han Yusong mengambil inisiatif untuk bergerak mendekati kedua individu yang sejak tadi telah memperhatikannya dari kejauhan. Wanita bertanduk dengan rambut coklat itu lantas memberikan penjelasan kepada rekannya, mengklarifikasi bahwa makhluk seperti Hea yang disebut Doka Baby sesungguhnya bukanlah monster, melainkan entitas pemakan cerita yang keberadaannya sangat berbahaya. Wanita bertanduk dengan rambut berwarna coklat tersebut kemudian memperkenalkan
memperkenalkan dirinya secara resmi dengan nama Bihung, seraya menjelaskan tugas dan perannya sebagai seorang doka baby yang bertindak sebagai sponsor bagi para pendaki. Selanjutnya, Bihung mengajukan sebuah permintaan kepada Han Yusong agar ia bersedia menjadi inkarnasinya, dan tawaran yang bersifat mengikat tersebut diterima secara langsung oleh Han Yusong tanpa keraguan. Berada di sebuah lokasi yang terpisah, seorang pria berotot dengan rambut coklat yang memiliki riwayat pernah berhadapan dengan Han Yusong terlihat sedang melakukan pengamatan dari kejauhan, dan ia tidak sendirian melainkan ditemani oleh seorang pria lain yang mengenakan kerudung berwarna kuning. Usai mengambil sebuah keputusan bersama untuk tidak melanjutkan pengejaran, kedua orang itu menyatakan bahwa Almighty yang mereka layani telah menunggu kehadiran mereka sebelum akhirnya mereka berdua menghilang masuk ke dalam sebuah portal yang muncul secara misterius. Beberapa hari setelah kejadian di kota Benteng, di tengah-tengah reruntuhan yang memenuhi lantai 9 The Tower, Han Yuseong dalam perannya sebagai Ghostface dengan tenang menyerap esensi kehidupan dari monster terakhir yang berhasil ia taklukkan, sebuah proses yang berlangsung dalam keheningan dan kesendirian. Tidak berselang lama, roh Vulkan mewujudkan diri dari dalam batin Han Yuseong, dan dalam kebersamaan itu, mereka kembali membicarakan sebuah janji penting yang telah diucapkan, yaitu komitmen Han Yuseong untuk memberikan bantuan dalam pembalasan dendam yang diinginkan oleh Ha. Keduanya lalu melanjutkan perjalanan hingga tiba di lantai 10, memasuki sebuah ruang uji coba yang dikenal sebagai Room of Trials. Di tempat itu, sebuah jendela sistem muncul dan menampilkan daftar peringkat yang membuat Vulkan seketika terperanjat saat matanya tertuju pada nama yang menduduki posisi puncak. Identitas pemegang rekor teratas itu pun terungkap sebagai Heartstar, yang tidak lain adalah Han Yuseong sendiri dalam kehidupannya yang lampau sebagai Cha Jin Hyuk. Fakta ini membuat Vulkan akhirnya memahami jati diri tuanya yang sesungguhnya, tepat ketika hitungan mundur untuk memulai ujian baru saja dimulai. Saat ujian berlangsung, Han Yuseong mengambil kesempatan untuk melatih sebuah teknik baru. Ia melapisi sihir gelap miliknya dengan sihir berelemen, secara khusus menerapkan mantra seperti Enchant Lightning untuk menambah daya kejut dan Enchant Speed untuk meningkatkan gerakannya. Berbekal kekuatan yang baru ia kuasai, ia pun melepaskan sebuah serangan yang luar biasa kuat. Serangan itu secara langsung melenyapkan seluruh gelombang monster di hadapannya. Ia berhasil menyelesaikan ujian tersebut hanya dalam waktu 6 menit dan 1 detik. Prestasi gemilang tersebut menempatkannya sebagai pemegang rekor baru di papan peringkat dengan nama Ghostface. Kabar ini dengan cepat menyebar dan seketika menciptakan kegemparan di antara para pendaki lain yang berada di zona aman lantai 8, termasuk di antara mereka seorang wanita berkerudung dengan rambut pirang. Dengan penuh rasa bangga, Vulkan menyatakan pengakuannya bahwa Han Yuseong adalah muridnya. Di saat yang bersamaan, sebagai penghargaan atas pencapaiannya yang luar biasa, Han Yuseong menerima sebuah hadiah berupa random skill box legendary. Pada waktu yang sama, di sebuah lokasi yang berbeda, di dalam sebuah kantor atau ruangan pribadi, seorang pria muda tak dikenal yang memiliki rambut berwarna coklat muda sedang menatap papan peringkat yang baru saja diperbarui, dan tatapannya menunjukkan ketertarikan yang jelas pada nama Ghostface. Setibanya di distrik komersial lantai 10, sebuah pusat perniagaan yang luas, Han Yuseong telah sampai pada sebuah keputusan yang bulat untuk menjual Lich Mana Potion miliknya melalui sebuah rumah lelang yang berada di kawasan tersebut. Rencana yang baru saja terbentuk itu rupanya terdengar oleh seorang pemuda berambut coklat muda yang berada tidak jauh darinya, dan pemuda tersebut seketika merasakan ketertarikan yang kuat terhadap benda edisi terbatas yang disebutkan. Tanpa menunda waktu, pemuda berambut coklat muda itu segera mengambil langkah untuk mengadang Han Yuseong dan Haea secara langsung di jalan mereka. Dengan maksud menunjukkan kesungguhan niatnya, ia memperlihatkan sekeping koin emas yang memiliki ciri khusus, seraya mengajukan permohonan agar Han Yuseong bersedia menjual barang berharga itu langsung kepadanya. Ketika matanya tertuju pada koin tersebut, sebuah kenangan dari masa lalu muncul dalam benak Han Yuseong tentang seorang pria paruh baya dengan kumis yang dikenalnya sebagai seorang rentenir, membuatnya segera memahami siapa sosok yang menjadi penjamin bagi pemuda di hadapannya.
Perjalanan mereka berlanjut hingga Han Yuseong dan Haea tiba di Gold Ridge Auction House, sebuah bangunan yang memancarkan suasana kemewahan dan kemegahan. Di dalam ruangan Gold Ridge Auction House, pemuda berambut coklat muda yang dikenal sebagai Number 18 terlihat menunjukkan tanda-tanda kegelisahan, sementara di sisi lain, Han Yuseong menanti dengan sikap yang tenang dan terkendali. Seorang pria yang bertugas sebagai penjaga bar menghampiri Han Yuseong lalu menyerahkan sebuah topeng yang digunakan untuk keperluan lelang sembari menunjukkan sebuah nampan yang dipenuhi oleh koin-koin emas. Saat sebuah pertanyaan diajukan mengenai apa yang hendak ia beli, Han Yuseong dengan penuh keyakinan memberikan jawaban yang tak terduga bahwa ia memiliki keinginan untuk membeli Gold Ridge itu sendiri. Pernyataan tersebut menimbulkan reaksi terkejut dan kemarahan pada diri pria penjaga bar yang kemudian dengan tegas menjelaskan bahwa Gold Ridge adalah sebuah tempat dan bukanlah sesuatu yang dapat diperjualbelikan. Di tengah suasana yang mulai menegang, Han Yuseong mempertahankan ketenangannya yang tak goyah dan dengan sopan menyampaikan permintaannya untuk dapat berbicara secara langsung dengan pemilik tempat itu. Pada saat yang bersamaan, Haya mengutarakan keinginannya untuk ikut serta, akan tetapi Han Yuseong dengan lembut memberinya arahan untuk tetap menunggu di tempatnya. Pertemuan itu akhirnya terlaksana di dalam sebuah ruangan yang lebih pribadi, mempertemukan Han Yuseong dengan seorang pria yang mengenakan setel jas putih, sang pemilik yang menyambutnya dengan sebutan Customer 666. Daripada memberikan penolakan secara langsung, pria berjas putih tersebut justru memilih jalan lain dengan menawarkan sebuah bentuk ujian yang harus dilalui oleh Han Yuseong. Ujian yang pertama disampaikan dengan jelas. Ia harus berhasil melemparkan sebuah koin dan mendapatkan sisi kepala sebanyak 5 kali tanpa jeda untuk dapat memenangkan kepemilikan rumah lelang tersebut. Tanpa diketahui oleh sang pemilik, Han Yuseong secara diam-diam mengerahkan energi kekacauan yang dimilikinya untuk dapat mengendalikan dan memastikan hasil dari setiap lemparan koin. Penggunaan energi khusus itu ternyata getarannya dapat dirasakan dari sebuah lokasi yang sangat jauh oleh seorang pria berambut biru yang mengenakan pakaian dengan kerah tinggi. Kembali ke dalam ruangan pertemuan, pria berjas putih tersebut menunjukkan rasa kagumnya terhadap hasil yang dicapai, lalu dengan segera memindahkan dirinya beserta Han Yuseong menuju sebuah dimensi ujian air untuk memulai tantangan berikutnya. Di dalam dimensi yang baru ini, sang pemilik memperkenalkan dirinya dengan nama Dantalian, dan ia menyatakan bahwa mereka berdua akan melangsungkan sebuah pertarungan yang pemenangnya akan ditentukan oleh besarnya kekuatan jiwa masing-masing. Seketika itu juga, Dantalian mulai memusatkan dan mengumpulkan kekuatan jiwa yang ada dalam dirinya, menempatkan diri dalam posisi siap untuk melancarkan sebuah serangan. Dengan rasa percaya diri yang mendalam, yang berakar dari pengalaman yang ia bawa dari kehidupan sebelumnya, Han Yuseong menegaskan keyakinan bahwa kekuatan jiwa dan pengalaman adalah dua hal yang paling utama dalam menentukan segalanya. Sebagai balasan, ia pun melepaskan energi kekacauan yang luar biasa dahsyat dari dalam dirinya dengan keyakinan penuh bahwa Dantalian bukanlah lawan yang sepadan untuknya. Di dalam bentangan dimensi ujian air yang tak bertepi, Dantalian dengan penuh kesadaran memulai sebuah pertarungan jiwa melawan Han Yuseong, seraya menjelaskan bahwa arena batiniah yang mereka pijak ini adalah sebuah medan pertempuran tanpa batas, sebuah ruang di mana konfrontasi mereka dapat berlangsung tanpa akhir. Dengan keyakinan penuh akan kemenangan yang akan diraihnya, Dantalian melayangkan tantangan kepada Han Yuseong yang menyambutnya tanpa sedikit pun keraguan dengan seketika melepaskan luapan energi sihir berwarna ungu gelap, sebuah pancaran kekuatan yang menandakan kesiapannya untuk bertarung. Sebagai sebuah tanggapan yang tenang dan terkendali, Dantalian dengan kemudahan yang nyata memanipulasi hakikat dimensi itu sendiri dengan sigap membentuk pilar-pilar batu yang kokoh dari permukaan air yang cair untuk melancarkan serangan terarah kepada Han Yuseong. Menyusul serangan pembuka tersebut, Dantalian melanjutkan dengan memanggil sekelompok boneka batu dari kedalaman air. Tindakan ini segera mendapat balasan seimbang ketika Han Yuseong pada gilirannya memanggil pasukan bayangannya sendiri untuk menghadapi ancaman yang datang. Pasukan bayangan milik Han Yuseong terwujud dalam jumlah yang jauh melampaui lawannya. Kekuatan mereka yang superior dengan cepat menguasai keadaan. Mereka dengan mudah mendominasi pertempuran, lalu menghancurkan boneka-boneka batu ciptaan Dantalian.
Dalam keheningan yang penuh keterkejutan, Dantalian hanya mampu terpaku menyaksikan pasukannya hancur lebur di hadapan sebuah sihir yang sama sekali tidak ia kenali. Benaknya dipenuhi oleh pertanyaan mendalam mengenai jenis kekuatan misterius apa yang sesungguhnya sedang digunakan oleh Han Yuseong. Tanpa memberikan jeda, Han Yuseong lantas menyatukan sisa-sisa pasukan bayangannya yang masih ada, membentuknya menjadi satu golem raksasa yang sosoknya begitu mengintimidasi, sebuah pemandangan yang semakin menambah kebingungan di dalam diri Dantalian. Golem bayangan raksasa itu kemudian melepaskan sebuah serangan yang begitu dahsyat. Pada saat yang bersamaan, Han Yuseong dengan ketenangan yang dalam menyatakan bahwa tingkat kekuatan yang dimiliki oleh Dantalian ternyata masih belum seberapa. Pada titik puncaknya, jiwa Dantalian akhirnya hancur tak bersisa di bawah tekanan kekuatan Han Yuseong yang tak tertahankan, memaksanya melepaskan teriakan kesakitan yang menggema seiring kesadarannya yang terkoyak dan pecah berkeping-keping. Kekalahan mutlak yang dialaminya memicu sebuah kilas balik ingatan yang terpendam dalam benak Dantalian, membawanya kembali pada sebuah momen di masa lalu di mana seorang pria muda berambut coklat muda dengan tenang menegurnya atas sifat egois yang pernah ia miliki. Pertarungan itu akhirnya mencapai kesimpulan di dunia nyata, di mana Han Yuseong berdiri tegak sebagai pemenang di dalam Gold Ridge Auction House, sementara di hadapannya terbaring sosok Dantalian yang telah sepenuhnya ditaklukkan. Seusai mengadakan sebuah diskusi dengan Vulcan dan Haeah untuk membahas rencana yang akan dijalankan, Han Yuseong mengambil keputusan untuk segera pergi dari tempat itu. Sementara pada waktu yang bersamaan di lokasi yang berbeda, dua orang anggota serikat tampak sedang berbincang di lobi lantai 1 White Swallow. Di dalam lobi tersebut, seorang wanita berambut pirang yang merupakan anggota White Swallow sedang memberitahu rekannya bahwa ada seseorang yang ingin menemuinya. Namun percakapan mereka terhenti saat keduanya dikejutkan oleh kemunculan Han Yuseong yang sangat tiba-tiba, yang lantas menyatakan bahwa ia datang karena ingin menguji sesuatu.